Selamat pagi, berapapun kita yang hadir pada saat pagi hari ini, saya yakin tidak mengurangi semangat kita untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji muliakan nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
Kasih setiamu di dalam hidup.
buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Kau melawat kami Tuhan, Kau selalu menguatkan kami Tuhan, di sepanjang kehidupan kami Tuhan, di setiap hal yang boleh kami lalui Tuhan. Banyak yang Kau berbuat di dalam kehidupan kami Tuhan, banyak yang boleh kami rasakan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Kau selalu menguatkan kami Tuhan, Kau menjaga kami Tuhan. Kau menopang kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tidak hentinya kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terimalah segenap pujian kami Tuhan, sorak-sorak yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri jemaat. Kita lebih semangat lagi untuk memuji nama Tuhan, bersorak-sorak yang memuliakan namanya.
kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku datang ke tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Percaya pada janji
pagi hari ini Tuhan. Kami yakin janji-Mu tergenapi ya Bapa. Kami yakin kami akan dikuatkan ya Bapa. Lewat firman-Mu Tuhan, yang menguatkan kami pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya apa yang keluar dari mulutnya ya Bapa hanya dari Engkau saja Tuhan. Kuasa yang sama dapat dirasakan oleh saudara kami yang beribadah secara online di rumah Tuhan Yesus. Biarlah kuasa yang sama dapat kami sama-sama rasakan ya Bapa. Kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu yang bernaung atas kami pada saat pagi hari Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dalam beberapa tempat hari ini ada perayaan puncak Hari Kemerdekaan. Mungkin banyak saudara kita yang mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Namun tidak mengapa, hari ini saudara yang hadir pagi ini beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya percaya bahwa berkat Tuhan, mujizat Tuhan akan menjadi bagian kita. Seperti pujian tadi katakan bahwa mujizat Tuhan dinyatakan. Bagaimana mujizat itu bisa dinyatakan dalam diri kita? Nah, malam pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar bagian akhir dari surat Efesus pasal 6 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Dari surat Efesus pasal 6 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjara. Berdoa supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara, kita sudah belajar keseluruhan perlengkapan senjata Allah dari Efesus pasal 6. Dan hari ini kita masuk kepada bagian akhir dari pembahasan Efesus pasal 6. Bagian akhir dari Efesus pasal 6 menyampaikan kepada kita sebuah permohonan, sebuah permintaan yang disampaikan oleh penulis untuk diperhatikan oleh setiap jemaat Tuhan di dalam sebuah peperangan. Tidak hanya sekedar dibutuhkan sebuah perlengkapan rohani yang dipakai di dalam peperangan, tetapi ada persoalan lain yang tidak kalah penting, yang berhubungan langsung dengan pekerjaan Roh Allah yang ada di dalam diri setiap orang percaya. Hal itu dihubungkan atau dinyatakan oleh penulis dengan menyampaikan sebuah dorongan yang di dalamnya ada sebuah pesan berkaitan dengan doa. Penulis surat Efesus ini mengingatkan hal yang berkaitan dengan doa sebagai sesuatu yang penting di dalam peperangan rohani. Nah, pertanyaannya, doa yang seperti apa? Yang kemudian
menjadi sesuatu yang tidak kalah penting di dalam peperangan rohani. Ketika saudara dan saya hidup di dalam dunia ini. Dunia ini, dalam hidup kita ini, mungkin peperangan rohani itu tidak akan pernah berhenti. Bapak gereja itu pernah menulis sebuah buku yang di situ menceritakan tentang peperangan antara yang jahat dan yang baik, antara kehidupan orang di dalam Tuhan dan kehidupan yang selalu menarik orang-orang untuk melakukan yang jahat. Hal yang sama sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Gereja, nggak salah penulisnya itu Agustinus Sidioga. Secara konkret dapat kita rasakan dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana peperangan demi peperangan rohani yang bukan persoalan darah dan daging, yang bukan persoalan tentang musuh kita secara manusiawi, tetapi hal yang berkaitan dengan upaya berperang melawan tipu muslihat iblis selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam diri kita setiap hari. Ketika saudara bekerja, ketika saudara ada di dalam rumah, ketika saudara ada di tengah masyarakat, ketika saudara hidup bergaul dengan orang lain, tentu saudara pernah merasakan bagaimana daya tarik hal yang baik dan buruk itu bekerja di dalam pikiran kita. Ketika di satu sisi kita didorong untuk melakukan yang benar, di satu sisi kita didorong untuk melakukan yang baik, tapi pada sisi lain ada dorongan yang tidak kalah kuatnya berusaha menarik diri kita kepada sebuah tindakan, keputusan, perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh firman Tuhan. Saya kira kita semua sering mengalami seperti itu, baik dalam bentuk level yang kecil sampai level yang besar. Level yang kecil mungkin dalam persoalan ya tidak terlalu berat, sampai kepada keputusan-keputusan berat dalam diri kita, keputusan-keputusan penting dalam diri kita. Saya yakin kita pernah mengalami pertentangan-pertentangan. Nah, di dalam peperangan rohani seperti ini, tidak hanya keseluruhan selengkap senjata Allah yang dibutuhkan, tapi ada unsur lain, yaitu doa. Nah, doa yang kayak apa yang ingin dibangun di dalam kehidupan orang percaya agar kehidupannya menjadi kehidupan yang bertahan, kuat, dan mampu mengalahkan tipu muslihat iblis. Saudara, di dalam ayat 18 dari Efesus pasal 6, hal pertama yang dapat kita temukan, dan ini menjadi catatan penting bagi penulis surat Efesus ini, bahwa kehidupan doa yang membawa seseorang dapat bertahan, kuat, berkemenangan di dalam peperangan melawan tipu muslihat iblis adalah doa yang dibangun di dalam roh. Doa yang dilakukan, dihidupi, dikerjakan di dalam roh. Sebab ketika doa itu dihidupkan di dalam roh, doa itu dinaikkan di dalam roh, ada kekuatan rohani yang disimpulkan oleh penulis yang mampu menjaga, mampu memelihara, mampu menghadirkan kuasa Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Pertanyaannya, doa di dalam roh itu yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang sudah pernah berdoa di dalam roh? Apa itu berdoa di dalam roh? Kalau ditanya berdoa di dalam roh itu yang kayak apa? Oh,
ada kekuatan. Kalau disebut berdoa di dalam roh, itu berdoa yang kayak ya, ada orang yang berdoa setelah itu menerima kekuatan. Setiap doa itu diharapkan menghadirkan kekuatan. Tapi pertanyaan saya adalah berdoa di dalam roh itu ya. Nah, saudara, di dalam gereja-gereja Pantekosta itu ada doa 10 hari atau doa kepenuhan roh. Atau di dalam ibadah-ibadah biasa kita selalu mengundang kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Nah, apakah itu artinya kita berdoa di dalam roh? Kalau kita menjawab dari tradisi kepantekostan kita, ya kita bilang, ya inilah berdoa di dalam roh. Yang nanti ditandai dengan bahasa lidah, glosola. Saudara, salah satu aspek yang terlihat bahwa seseorang berdoa di dalam roh, salah satunya itu ketika orang kemudian bermanifestasi di dalam bahasa roh. Sampai di situ. Tapi pertanyaannya adalah, di dalam peperangan rohani, mengapa penulis surat Efesus menekankan berdoa di dalam roh? Nah, kembali kepada jawaban tadi. Kalau orang berdoa di dalam roh adalah berdoa dengan manifestasi bahasa roh, pertanyaannya signifikansi dari orang berdoa di dalam roh yang dimanifestasikan di dalam glosolali atau orang yang berbahasa roh itu apa? Nah, kan kita kejar. Apakah ini yang dimaksudkan oleh penulis ketika dia berkata agar jemaat berdoa di dalam roh? Dalam konteks peperangan rohani ini, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Nah, pertanyaannya yang kayak apa ini? Yang kemudian dibutuhkan seseorang ketika dia ada di dalam sebuah peperangan rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, doa yang ada di dalam roh adalah sebuah doa yang di dalamnya setiap pribadi, yang mungkin salah satunya ditandai dengan bahasa roh tadi, itu dibawa, dibimbing oleh roh untuk memahami kehendak Allah di dalam hidup. Ini berdoa di dalam. Jadi berdoa di dalam roh tidak cukup berhenti sampai saudara glosolali, habis itu udah balik lagi dengan gayanya yang lama. Berdoa pakai bahasa roh, setelah itu kembali lagi kepada dosanya yang lama. Kembali lagi kepada pilihan-pilihan sikapnya yang lama. Apakah ini berdoa di dalam roh? Apakah ini orang yang dipimpin oleh roh? Saudara silakan renungkan. Semakin kita menjadi orang Pantekosta, kita harus semakin memahami apa artinya dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak hanya sampai pada persoalan kulit, tidak hanya sampai pada persoalan manifestasi, tidak hanya sampai pada persoalan supaya dilihat orang, dicitrakan orang bahwa ini orang yang dipimpin oleh roh, bisa berbahasa roh dan sebagainya. Bukan persoalan itu. Orang yang dipimpin oleh roh, berdoa di dalam roh, tidak cukup hanya sampai ketika dia bisa berbahasa roh. Tapi ketika orang yang berbahasa roh, yang mulutnya sudah dikuasai oleh roh, hidupnya juga kemudian dipimpin oleh roh. Ketika orang berbahasa roh itu kan tanda bahwa dia itu
sudah dikuasai oleh Roh, sehingga perkataannya adalah perkataan yang diilhamkan oleh Roh. Harusnya ketika orang sudah sampai pada manifestasi dan titik ini, maka kita dapat melihat kelanjutan kehidupan di mana orang-orang yang seperti ini dipimpin oleh Roh untuk memahami kehendak Allah yang terwujud dalam keputusan, sikap, tindakan kehidupannya setiap hari. Sebab kita harus selalu dipimpin Roh setiap hari. Lepas dari bimbingan Roh, maka kedagingan kita yang akan muncul. Lepas dari pengaruh pekerjaan Roh Kudus, maka kedagingan kita yang berkuasa. Dan ketika kedagingan kita yang berkuasa, maka kita akan menjadi sasaran empuk dari tipu muslihat iblis. Jadi saudara, doa yang menghadirkan kuasa bukan hanya sekedar penampakan doanya, caranya berdoa yang menandakan bahwa seseorang itu penuh dengan Roh. Doa yang kuat yang menghadirkan kemenangan di dalam peperangan rohani adalah doa yang mengubah hidup saudara dan membawa saudara mengerti kehendak Allah. Jadi saudara mengerti artinya sekarang berdoa. Berdoa itu harus mendorong kita mengalami sebuah perubahan hidup kita. Itu doa yang berkuasa. Doa yang mengubah. Doa yang mendorong orang untuk hidup dalam kehendak Allah. Siapa yang membimbing? Roh. Itu berdoa di dalam Roh. Saudara, saya ajak saudara melihat dua bagian ayat. Paling tidak untuk menggambarkan bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu di dalam doa. Sehingga dalam hubungannya dengan peperangan rohani, kita dapat melihat bahwa doa yang ada di dalam Roh akan membuat dan menolong kita untuk kuat, untuk menang di dalam peperangan rohani. Harapannya mulai hari ini saudara akan berdoa di dalam Roh. Saudara akan melihat bagaimana kuasa Allah mengubah hidup kita dan membawa hidup kita kepada kemenangan. Roma 8 ayat 26 sampai ayat 27. Saya bacakan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Manusia kita lemah. Dan kadang-kadang kita tidak tahu apa yang harus kita doa. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Bisa membedakan ini keinginan kita, ini maunya kehendak Tuhan di dalam doa. Tuhan, saya minta motor Harley. Itu dikehendaki Tuhan atau enggak? Ya tidak tahu. Tapi kadang-kadang kita susah untuk membedakan antara keinginan, kemauan, dan doa yang dinaikkan sebagai sebuah jawaban, kerinduan untuk melihat kehendak Tuhan. Sehingga kadang-kadang dalam surat Yakobus dikatakan kamu tidak menerima jawaban doa karena kamu salah berdoa. Doamu dinaikkan bukan untuk mengikuti kehendak Allah, untuk bagaimana kamu hidup berkemenangan sebagai orang yang percaya kepada Allah, tapi untuk memuaskan seluruh hawa nafsu. Kamu berdoa dari ketakutan untuk tidak dianggap sebagai orang. Karena kadang-kadang orang itu baru dianggap sebagai orang kalau dia ada. Kalau dia ada. Tanda orang ada itu apa? Hah? Tanda orang itu ada apa? Sering dengar istilah, oh dia orang berada. Ada, kita ada kok. Tapi kadang-kadang tidak dianggap ada. Karena kita bukan orang berada.
Sehingga supaya dianggap orang berada, kita mengada-ada. Dan akhirnya cara kita berdoa jadi berbeda. Nah, sehingga kita tidak tahu bagaimana kadang-kadang harus berdoa. Apalagi di tengah-tengah keputusan-keputusan hidup yang tidak mudah, kadang-kadang kita jadi bingung, kita harus berdoa seperti apa. Dan mungkin saudara juga sudah tidak tahu mau berdoa bagaimana ketika ada dalam sebuah situasi sulit kehidupan ini. Nah, dalam situasi peperangan rohani, di mana iblis kadang-kadang kemudian mencoba mau masuk di dalam berbagai persoalan-persoalan kehidupan kita ini, dia tidak akan pernah dapat masuk ketika kita mampu menaikkan doa yang benar, sebab di dalamnya kita diarahkan untuk hidup dalam kehendak Allah. Bagaimana bisa doa kita adalah doa yang mengarahkan kita kepada kehendak Allah ketika Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah, yang kadang-kadang dengan bentuk keluhan-keluhan yang saudara tidak mampu ucapkan itu. Dalam situasi kebingungan, dalam situasi hal yang menyedihkan, kadang-kadang kita sudah tidak tahu gimana kita harus berdoa. Roh Kudus yang ada di dalam dirimu itu yang kemudian menaikkan doa kepada Bapa. Akibatnya apa? Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani kita. Hanya kalau di hadapan Tuhan itu tidak usah sembunyi-sembunyi, karena tidak akan ada yang tersembunyi. Tuhan bisa selidiki hati nurani, termasuk ketika kita berdoa. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ini pentingnya berdoa di dalam. Kadang kita sudah tidak tahu apa yang paling penting dalam diri kita. Kadang kita juga dibuat tidak mengerti apa yang seharusnya saya ambil, keputusan yang saya ambil, pilihan yang saya ambil dalam hidup kita ini. Tapi ketika kau ada di dalam Roh dan Roh Kudus berdoa kepada Bapa untuk kita, Roh Kudus akan mengarahkan saudara untuk mengerti kehendak Allah. Jadi orang yang berdoa di dalam Roh, saya yakin orang itu akan dipimpin kepada kehendak Allah. Jadi berdoa di dalam Roh ini bukan persoalan selera. Berdoa di dalam Roh ini bukan persoalan tradisi gereja. Berdoa di dalam Roh adalah sebuah kebutuhan yang menolong kita hidup dalam kehendak Allah, khususnya dalam peperangan rohani. Jadi dari Roma pasal 8 ayat 26-27 kita lihat bahwa Roh membantu kita berdoa, Roh menolong kita berdoa, Roh yang kemudian juga mengarahkan kita untuk dapat memahami kehendak Allah. Makanya saya katakan, kalau kita berdoa di dalam Roh, maka kehidupan kita pasti akan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Berdoa di dalam Roh akan mengubahkan saudara. Mau diubahkan oleh Tuhan? Atau doanya hanya Tuhan suruh nurut saudara saja? Wah, aku minta ini. Klaim janjimu. Lalu kita tidak mau ikut dalam kehendak Tuhan. Kadang-kadang Tuhan menjeda jawaban doa untuk mengarahkan kita kepada kehendak. Karena sangat mungkin kita salah berdoa. Nanti baca dalam surat Yakobus, saudara akan temukan
Bagaimana Yakobus mengingatkan bahwa ada orang yang salah juga berdoa. Berdoa sih berdoa. Sudah berdoa? Sudah. Berapa banyak? Setiap hari. Tapi kamu salah berdoa. Menurut surat Yakobus, gimana supaya tidak salah berdoa? Minta pimpinan roh. Berdoalah di dalam roh. Sehingga kau tahu kalau Tuhan menjawab doamu, itulah jawaban doa. Itulah kehendak Allah. Nah, kalau Tuhan tidak menjawab doamu, Tuhan sedang mengarahkan kepada sebuah kehendaknya yang mulia. Sehingga kita mau melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalamnya. Jadi berdoa di dalam roh mengapa penting dalam peperangan rohani? Sebab berdoa di dalam roh akan membuat saudara bertahan. Bertahan dalam kehendak Tuhan. Bertahan dalam jalannya Tuhan. Bertahan dalam firman-Nya Tuhan. Seperti pujian tadi. Kita percaya pada janji Tuhan. Kita berjalan pada firman-Nya. Siapa yang pimpin? Roh Kudus. Untuk melihat mujizat Allah. Mujizat itu tidak akan pernah bertentangan dengan kehendak Allah. Sebab di balik mujizat itu ada kehendak Allah yang mau dinyatakan. Saudara ingat kisah dari Lazarus? Ketika Yesus bertanya, percaya kau bahwa Lazarus akan dibangkitkan? Saudara-saudara Lazarus bilang, iya percaya, tapi nanti pada akhir zaman Yesus katakan, kalau kau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah yang dinyatakan. Yesus datang terlambat supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Memang akibatnya Lazarus mati. Kalau mau disalah-salahkan, oh karena Tuhan datangnya telat, karena Pak Pendeta datangnya telat, doain belum sempat didoain akhirnya mati. Kadang-kadang kita tidak mengerti maksud Tuhan, tapi dalam cerita Lazarus, Yesus memang sengaja datang telat. Sengaja 2 hari telat datangnya. Apakah supaya Lazarus mati? Tidak tahu. Tapi setelah Yesus mendengar berita, memang Yesus tahan 2 hari lagi. Kenapa tidak bergegas? Nggak tahu juga alasannya. Sangat mungkin Tuhan ingin menyatakan mujizatnya bagi keluarga Lazarus. Supaya kehendak Tuhan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Roh akan menolong kita berdoa supaya kita tetap dalam kehendak. Jadi tidak akan pernah ada mujizat kalau saudara tidak berjalan di dalam firman. Tidak ada mujizat selama saudara masih berpikir untuk hidup dalam kehendakmu sendiri, bukan kehendak Allah. Jadi semakin kita dipimpin oleh Roh, maka semakin kita diarahkan untuk hidup dalam kehendak Allah. Matius 26 ayat 41, dimensi yang lain saya ingin tunjukkan kepada saudara. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh akan menolong kehidupan di dalam roh, akan memimpin kehidupan kita untuk dapat mengikuti kehendak Allah. Roh Allah yang menerangi roh kita akan membuat kita itu menurut kehendak Allah. Tapi kedagingan kita ini lemah. Kembali kepada persoalan peperangan rohani. Kedagingan kita yang lemah inilah yang seringkali membuat kita kalah di dalam peperangan rohani, yang mana di dalamnya ada tipu muslihat iblis. Saudara lihat lagi ya, di dalam Efesus pasal 6 ayat 11, bagaimana iblis itu mencoba membangunkan kedagingan kita agar kita dapat ditipu oleh iblis. Saudara, kalau iblis itu datang dengan wajah yang sangar, menakutkan seperti gambar-gambar, kita sudah bisa antisipasi dengan baik. Dan kita sudah tahu mana kehendak Tuhan, mana kehendak iblis.
Tapi saudara ingat, peperangan rohani itu tidak selalu yang begitu-begitu ya. Peperangan rohani itu tidak selalu iblis nampakkan mukanya yang dalam wujud yang seram seperti orang yang kerasukan dan sebagainya. Tidak selalu begitu. Kalau begitu saudara udah tahu ini iblis. Tapi yang membuat kita kalah dalam peperangan rohani, iblisnya datang dalam bentuk-bentuk yang kelihatannya sangat peduli dengan kita, sangat perhatian dengan kita, sangat mengasihi kita. Nah, jenis iblis yang kayak gini yang repot. Jenis iblis seperti ini yang bikin orang kadang kelempak-kelempak kalah. Karena iblisnya tidak mengerikan. Iblisnya punya model pribadi yang simpati, peduli, ada hal menyesatkan. Ketika iblis datang ke Hawa, itu tipe iblisnya itu tipe iblis yang kuat, sangat peduli dengan Hawa. Dia tahu mungkin karena firman Tuhan itu Hawa jadi penasaran, atau Hawa dalam kesendiriannya, iblis datang menyerupai. Di situ digambarkan kan ular, tapi ular yang punya bukan kepribadian manusia, simpati. Tapi karena ularnya bisa ngomong, jadi kita bisa membayangkan model ularnya ini kalau dipersonifikasikan itu kayak manusia yang simpati. Hawa, bukankah seluruh buah yang di dalam taman ini tidak boleh kau makan? Kalau dalam bahasa kita sekarang, kasihan deh lu, tidak boleh kau makan semua ini. Padahal kau tahu tuh, yang di tengah-tengah itu kalau kau makan, oh hebat. Ularnya kayak gitu, gimana tidak orang kelompok-kelompok datang dengan penuh simpati, seakan-akan ingin membangkitkan Hawa. Kalau kau makan buah itu, kau akan jadi seperti Allah. Siapa yang tidak mau jadi seperti Allah? Dan karena model ular iblis yang seperti inilah, manusianya kelompok-kelompok. Yang kayak gini yang datang, repot, sulit. Ingat kembali dalam ujian Yesus. Yesus bukan ujian, dicobai gitu. Jadi saudara pikir Yesus mau naik kelas. Dalam kisah pencobaan Yesus, setannya datang. Tahu Yesus puasa kan? Lapar kan? Yesus, kamu lapar kok. Di dalam hati Tuhan, di gurun pasir ini, padang gurun ini tidak ada orang yang memperhatikan kecuali si iblis. Jauh-jauh dia datang, nanyain, kamu lapar kok? Belum ngomong aja, mungkin saudara kalau dalam kondisi lapar ada orang yang bilang, kita, kamu lapar kok? Perasaannya langsung panas, belum dikasih. Oh, orang ini perhatian sama saya. Lapar, puasa 1 hari sih masih mending, 40 hari. Rasanya bayangannya itu mau makan ayam, pengen makan sambal, pengen makan jengkol, makan pete pakai sambal terasi. Oh, pikirannya udah macam-macam di sini. Tiba-tiba di tengah rasa lapar itu, kesendirian, ada yang datang. Yesus, bukankah engkau lapar? Setan yang kayak gini susah. Lalu apa yang dia tawarkan? Kamu kan anak Allah, ubahlah batu itu jadi roti. Yang diangkat-angkat Yesus, kamu kan anak Allah, kamu kan hebat, kamu pasti bisa ubah batu itu jadi roti. Dan Yesus tahu, tidak ada susahnya dia mengubah batu itu jadi roti. Tapi Yesus tahu, ini iblis tidak pernah tulus, selalu ada udang di balik bakwannya itu. Tidak pernah tulus. Jatuhkan aja. Nanti kan firman Tuhan bilang ada malaikat-malaikat yang akan menopang. Nah, kalau setannya kayak gini gimana? Setannya kayak pendeta. Tapi jangan pikir pendeta itu setan maksudnya.
Soalnya ngomongnya pakai ayat terus kan. Sangat luar biasa, sangat simpati, sangat elegan, sangat rohani. Jebule setan, jebule iblis. Lalu dia tunjukkan lagi, kau lihat Yesus di seluruh dunia ini, semua kemegahan kekayaannya akan kuberikan kepada asal kau menyembah. Saudara, dalam peperangan rohani, hal-hal yang seperti ini kadang-kadang sering muncul. Apalagi kalau kita dalam kondisi lapar, sendiri, terjepit, dalam kondisi susah. Jadi setan-setan ini paling tahu kebutuhan manusia, paling tahu sasaran tepat. Ini peperangan rohani. Ingat, ini peperangan rohani. Dimulai. Iblis bisa menebar. Dalam situasi seperti ini kadang-kadang ketika kita tidak menjaga hidup kita benar, kita tertipu, kita hancur, kita gagal. Dalam peperangan rohani yang dibutuhkan, menurut catatan penulis surat Efesus ini, dalam kau berdoa di dalam. Ketika kita dipimpin oleh Roh secara jelas akan mengarahkan saudara apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup. Roh akan berdoa untukmu agar kau mengerti kehendak Allah, agar engkau tidak hidup di luar kehendak Allah, agar engkau tidak dikalahkan oleh tipu muslihat iblis. Berdoalah di dalam Roh. Kapan? Kita akan masuk pada bagian itu. Berdoalah di dalam Roh secara terus menerus dalam setiap momen kehidupan. Jadi yang pertama tadi kita lihat, berdoalah di dalam Roh sebab di dalamnya ada kuasa yang mengarahkan kita kepada kehendak Allah. Dan yang kedua, kehidupan doa di dalam Roh adalah sesuatu yang harus dilakukan secara terus menerus sebagai bentuk sikap berjaga-jaga, seperti dikatakan dalam Matius 26:41 di dalam doa di Getsemani, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Semakin saudara terus berdoa, semakin saudara terus berjaga. Artinya doa di dalam Roh ini bukan lagi doa-doa liturgis seperti saudara berdoa di gereja. Berdoa di dalam Roh ini adalah sebuah persekutuan yang tak terpisahkan antara kita dengan Roh Allah dalam setiap momen kehidupan. Roh Tuhan ada di dalam diri kita. Dan ketika saudara berdoa di dalam Roh, Roh Kudus yang akan berdoa pada Bapa. Roh yang menolong saudara untuk mengerti kehendak Allah. Nah, ini bukan lagi model doa seperti apa kami di dalam surga harus dengan sebuah rutinitas liturgi biasa. Karena iblis nyerang saudara kan enggak ketika saudara lagi doa baru diserang. Kan enggak. Saudara lagi main-main, saudara lagi happy-happy, saudara lagi ketawa-ketiwi, saudara lagi ini, di situ dia mulai masuk. Koneksi yang terus-menerus antara kita dengan Roh Allah yang ada dalam diri kita, itu yang menjamin kita. Jadi jangan biarkan Roh Allah undur jangan biarkan Roh Allah undur dari hidup kita. Jangan biarkan Roh Allah tinggalkan hidup kita. Biarkan Dia yang berkuasa, biarkan Dia yang bertahta, sebab Dia harus terus-menerus ada di dalam diri kita. Berdoa di dalam Roh adalah tindakan seterusnya, tindakan terus-menerus dalam diri kita. Di dalam ayat 18 saudara akan menemukan istilah segala, setiap, segala, tak putus-putus. Ini kalau dalam bahasa Yunani ini menunjukkan sesuatu yang terus-menerus, menunjukkan sesuatu yang bergerak, di mana Roh itu berdoa di dalam Roh adalah sesuatu yang terus-menerus, yang selalu ada, yang dikerjakan setiap saat dalam segala situasi. Kesiapsiagaan untuk menjaga diri melalui doa yang kita naikkan
Inilah benteng. Dan ketika ini terus kita juga naikkan di dalam doa-doa kita setiap waktu, setiap saat untuk orang-orang kudus, itu akan menghadirkan kuasa Allah, untuk roh Allah juga bekerja bagi mereka. Ada sebuah dimensi lain yang tidak dapat kita kerjakan dan yang hanya mampu dikerjakan oleh Roh Tuhan untuk orang lain, untuk mereka yang kita doa. Berdoa di dalam roh sungguh-sungguh membawa kehidupan kita mampu mengantisipasi segala tipu muslihat iblis. Karena berdoa di dalam roh akan selalu membimbing kita untuk hidup di dalam kehendak Allah. Saudara, teruslah berjaga-jaga. Bukan hanya dengan kekuatan satpammu, bodyguardmu, tapi dengan doa. Karena apa yang dapat dilakukan oleh satpam dan bodyguardmu mungkin terbatas, tapi Roh Kudus mampu mengerjakan sesuatu yang jauh lebih dahsyat di dalam diri orang lain. Roh Kudus akan mampu membuat orang tetap stay, tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Makanya Paulus bilang, doakan aku supaya aku juga mampu untuk tetap berkata-kata sebagaimana seharusnya aku berkata-kata. Sebab Roh Kudus yang akan memampukan. Berdoalah terus di dalam roh. Tinggallah terus di dalam roh. Sebab ketika kita berdoa di dalam roh, ini adalah bentuk kesungguhan kita untuk hidup di dalam kehendak Allah. Dan keinginan untuk dipimpin oleh roh Allah. Kalau kita berdoa di dalam roh, itu tanda bahwa kita memang sungguh-sungguh mau hidup dalam kehendak. Saudara akan melihat bagaimana roh berdoa, roh membimbing, roh memimpin hidup langkah kita. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Mengapa? Karena ada potensi kedagingan dalam diri kita yang seringkali bisa menjerat kita. Berdoalah di dalam roh, supaya Roh Kudus yang menguasai diri kita dari hari ke hari dan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Tuhan kiranya menolong Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk melihat mujizat di dalam Tuhan. Mujizat itu terjadi ketika engkau tetap di dalam firman. Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika engkau dipimpin selalu oleh Roh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman yang memberkati, firman yang menguatkan, kita senantiasa diingatkan untuk selalu berdoa di dalam roh dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dalam kelemahan. Nyata kuasa-Mu di dalam hidupku. Yang
kami Tuhan. Berlaksa terserak di sisi kanan kami Tuhan. Hanya Engkau Allah yang mampu menolong kami. Hanya Engkau Allah yang mampu menopang hidup kami Tuhan Yesus. Ajar kami selalu Tuhan. Ajar kami untuk selalu berdoa di dalam Roh-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu terus yang membimbing hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Kemuliaan-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sama-sama pujikan dari awal. Dalam kelemahanku nyata kuasa-Mu. Dalam kelemahanku nyata kuasa-Mu.
Engkau Tuhan yang sanggup menolong hidup kami, Tuhan. Engkau Allah yang penuh kasih, Tuhan Yesus. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu di kehidupan kami, Tuhan. Engkau yang selalu menopang kami, menjaga kami, bersama-sama dengan kami di sepanjang kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat pagi hari ini, Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya, Tuhan. Biarlah firman-Mu akan terus tanam dalam hati kami, Tuhan. Menjadi kekuatan untuk kehidupan kami, Tuhan. Agar kami mampu menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak dan rencana-Mu, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar ya Bapa, kami akan mempersembahkan bagi nama-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang memberi, ya Bapa, dapat memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian tak pernah aku ragu akan kesetiaan. Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman gereja untuk seminggu ke depan. Untuk ibadah hari Rabu tanggal 24 Agustus, nanti untuk pemimpin pujiannya Ibu Hesti dan firman Tuhan Ibu Prihati. Bertempat di gereja pukul 6 sore.
Untuk ibadah wanita pada hari Jumat tanggal 26 Agustus, pemimpin pujian nanti Ibu Salatin, dan yang bertugas firman Tuhan Ibu Gembala bertempat di gereja pukul 5 sore. Ibadah Youth Makedonia bertempat di gereja, nanti worship leadernya Mas Fendi, sharing firman Tuhan nanti Mas Daniel, dan tim musiknya nanti oleh Bapak Gembala. Ibadah hari Minggu tanggal 15 Mei, nanti yang bertugas worship leader adalah Mbak Elsa, singernya Mbak Glory. Ibadah Minggu tanggal 28 Agustus, nanti yang bertugas worship leadernya Mbak Elsa, singernya Mbak Glory, LCD Mbak Sabrina, cek suhunya nanti Mbak Yunita, asternya Ibu Hesti, dan musik semua tim musik seperti biasa. Setelah ibadah akan diadakan ibadah sekolah minggu. Untuk adik-adik sekolah minggu nanti jangan pulang dulu, kita ada ibadah sekolah minggu. Demikian pengumuman gereja untuk seminggu ke depan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita pada siang hari ini. Kami memuji kebesaran. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami bersama, beribadah, memuji, menyembah, dan memuliakan Nama. Terima kasih buat kebaikan-kebaikan, buat rahmat Allah yang besar, yang tak terhitung, tak terhingga, yang kami nikmati sampai hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih. Ini semua karena kasih. Ini semua karena cinta Tuhan. Terima kasih buat kehadiran jemaat Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang kami nikmati. Terima kasih buat jamahan Roh Kudus dalam ibadah kami, sehingga kami dapat memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika kami pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami menyerahkan sepanjang minggu yang akan kami lewati. Baik pekerjaan kami, pelayanan kami, rumah tangga kami, dan seluruh kehidupan kami. Setiap keputusan yang kami ambil, setiap rencana yang akan kami buat, setiap tindakan-tindakan yang kami perbuat di sepanjang minggu ini, Tuhan kiranya yang menyertai dan memberkati. Apapun yang kami buat, Roh Kudus kiranya bekerja dalam hidup kami. Berkati ibadah-ibadah kami, berkati pelayanan-pelayanan kami, dan apa saja yang menjadi pergumulan dari setiap doa-doa kami. Roh Kudus pimpin kami, untuk kami dapat lebih mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya kehendak-Mu adalah kehendak terbaik untuk kami perbuat, untuk kami lakukan, untuk kami nikmati. Karena Engkau tidak akan pernah membiarkan kami berjalan di luar kehendak Allah. Karena kami tahu rancangan masa depan yang indah Tuhan siapkan dalam hidup kami. Berkati setiap para pelayan Tuhan sudah mengambil bagian di dalam pelayanan dan siang ini.
Engkau memberkati kami semua. Dan setiap tangan yang sudah terulur menjadi saluran berkat untuk pekerjaan Tuhan, memberikan persembahan mereka, yang mengembalikan milik Tuhan kepada Tuhan, biarlah hidup mereka semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Pimpin dan sertai, tuntun kami dalam perjalanan, dan tibakan kami di rumah dengan selamat. Turunkan tangan berkat bagi kami sekalian. Saudaraku yang terkasih pulang, bawalah berkat. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus turun atas kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.